66. Jovan melajukan kendaraannya membelah jalanan yang padat. Setelah melihat sendiri foto Sapira yang berjalan beriringan dengan seorang lelaki muda, Jovan semakin yakin kalau gadis itu pernah dekat dengan seorang pria sebelum mereka menikah. Dan kepergiannya dari rumah pastilah berhubungan dengan itu. Teringat saat dia mendapati Sapira pulang diantar oleh lelaki, Jovan bisa tahu dia adalah orang yang sama dengan yang dilihatnya di ponsel Sandra. Hatinya diliputi perasaan aneh yang membuatnya sangat ingin marah dan kecewa secara bersamaan. Bagaimana dia bisa membiarkan istrinya pergi begitu saja dari rumah dan berakhir dengan lelaki lain? Jovan mengarahkan mobilnya menuju rumah Sapira. Dia harus membawa gadis itu pulang malam ini juga. Tidak peduli bagaimana reaksi gadis itu saat ia memaksanya pulang nanti. Suara decitan ban mobil yang beradu dengan aspal jalanan terdengar nyaring. Jovan terpaksa ngerem mendadak karena melihat seseorang keluar dari rumah Sapira. Pemuda yang sama yang dilihatnya malam itu dan yang dilihatnya di ponsel mama. Lelaki yang tampak juga berasal dari keluarga kaya itu memasuki mobil mewahnya tanpa merasa kalau ia sedang diperhatikan oleh seseorang. Jovan memukul setir kemudi dengan perasaan emosi. Penilaiannya terhadap Sapira semakin buruk saja. Di matanya gadis itu dengan sengaja berusaha menjerat para lelaki-lelaki kaya. Dia dan Safa sama saja, gumamnya dengan setengah menggeram. Ia memutar kembali mobilnya meninggalkan tempat itu dan mengarahkannya ke klub malam milik Reno. Kemana lagi dia akan pergi di saat hatinya diliputi kegalauan seperti sekarang? Tanpa Safa, tanpa Sapira di sisinya membuat dirinya merasa ia hanyalah sendirian. Apa kamu sedang ada masalah? Reno langsung menghampiri ketika melihat Jovan datang dan mengempas tubuhnya di kursi begitu saja. Kepalaku pusing, ujarnya. Dirinya benar-benar tidak bisa menerima jika Sapira lebih memilih meninggalkan dirinya demi pria lain. Sama halnya dengan Safa yang sudah terjebak dengan hubungannya bersama lelaki yang bahkan baru dikenalnya. Tanpa sadar Jovan menggebrak meja bar di hadapannya hingga membuat Reno terkejut. Selama ini dia tidak pernah melihat sahabatnya itu bersikap anarkis. Kamu bahkan belum minum tapi sudah tidak bisa mengendalikan diri. Saran saya sebaiknya kamu pulang saja, bro. Ditepuknya pundak Jovan halus. Kamu mengusirku. Apa kamu kira aku akan menghabiskan minum di sini tanpa membayar? Jangan salah paham, aku hanya tidak ingin terjadi hal yang tidak baik. Kamu adalah anak dari keluarga terpandang dan kamu pasti tahu kan kalau di sini bisa saja ada paparazzi yang sengaja ngikutin kamu. Buat apa kamu kira aku akan menghabiskan minum di sini tanpa membayar? Jangan salah paham, aku hanya tidak ingin terjadi hal yang tidak baik. Kamu adalah anak dari keluarga terpandang dan kamu pasti tahu kan kalau di sini bisa saja ada paparazzi yang sengaja ngikutin kamu buat dapat bahan berita. Reno setengah berbisik. Terakhir kali dia pernah memergoki seseorang yang sengaja mengambil gambar Jovan bersama Safa, dan setelah hari itu orang tersebut tidak pernah lagi muncul. Entah apa yang direncanakannya terhadap Jovan sampai sekarang Reno belum berhasil mencari tahu. Reno sengaja tidak memberitahu Jovan mengenai kecurigaannya, karena khawatir akan menimbulkan keributan di klub malam miliknya. Hanya saja sampai sekarang dia tidak mendengar satu berita pun yang mencuat mengenai hubungan Jovan dan Safa, setidaknya itu bisa membuat ia sedikit lega. Jovan terkekeh mendengar Reno menyebut kata paparazzi. Kamu kira aku artis Hollywood yang beritanya sangat dicari dan ditunggu media? Aku hanya orang biasa, bro. Sama seperti kamu. Satu hal yang paling Reno suka dari Jovan adalah sikapnya yang sama sekali tidak sombong, sekalipun dia berasal dari keluarga terpandang. Meski bukan kalangan artis namun dirinya adalah sosok yang sudah menjadi idola bagi kalangan muda. Apalagi sejak kemunculannya bersama Safa di beberapa media. Siapa yang tidak mengenal Jovan Andriano Mahendra, pewaris tunggal keluarga Mahendra. Asteris. Ustadz Isa kembali menyinggahi rumah Sapira setelah pulang dari mengisi kajian dengan dalih memberi buku yang dibagikan secara gratis kepada para jamaah.
Gadis itu dulunya memang sangat aktif mengikuti kajian dan sudah banyak mengumpulkan buku-buku agama. Karena itulah dengan sengaja Isa menyisihkan satu untuknya. Tidak perlu repot-repot Ustadz, kalau saya ada waktu selama di sini saya akan kembali ikut kajian. Sapira merasa tidak enak hati karena lagi-lagi lelaki itu berbuat baik padanya. Tidak repot kok, sekalian saya lewat sini. Sapira tidak ingin ada desas-desus mengenai hubungannya dengan Ustadz Isa. Sangat tidak pantas jika orang-orang mulai berpikir kalau telah terjadi sesuatu di antara mereka. Meski lelaki muda itu pernah masuk dalam kriteria suami idamannya, setelah menikah Sapira tidak pernah menaruh perasaan apapun lagi. Tidak lama setelah Isa meninggalkan rumah, Sapira mendengar suara decitan mobil yang berhenti mendadak. Awalnya ia kira telah terjadi kecelakaan hingga membuatnya berlari keluar untuk memastikan. Tidak jauh dari mobil milik Isa, sebuah mobil lain berhenti mendadak. Sapira bisa mengenali siapa yang duduk di balik setir kemudi dengan jelas karena jendela yang sedikit terbuka. Jovan, ada getaran aneh yang menjalar ketika ia merasa lelaki yang tidak lain adalah suaminya itu diam-diam mengawasi dirinya. Meskipun lelaki itu kembali pergi begitu saja tanpa turun dan menghampiri dirinya, setidaknya Sapira merasakan kalau ada sedikit perhatian yang tidak terungkap. Ada apa, Sa? Apa ada yang kecelakaan? Oma pun ikut penasaran. Tidak, Mak. Sapira kembali masuk rumah sambil memegang dadanya yang terasa berdebar. Apakah sekiranya jarak yang sekarang tercipta setelah kepergian Sapira, mulai membuat mereka saling merindukan satu sama lain? Apa yang sudah kamu lakukan, Sandra? Tidak sadarkah kamu kalau yang kamu lakukan dengan mengambil gambar Sapira secara diam-diam lalu memperlihatkannya pada Jovan bisa memicu massa dalam rumah tangga mereka? Mahendra merasa yang dikakukan oleh Sandra adalah sebuah kesalahan. Loh, kok salah saya? Sejak awal hubungan mereka itu sudah bermasalah, Pak. Apa Papa lupa kalau Jovan pernah bilang hubungannya dengan Sapira hanya sementara saja? Oma menegakkan tubuh mendengar perkataan menantunya. Sementara Mahendra melotot ke arah Sandra, selama ini mereka tidak pernah membahas mengenai rencana awal Jovan hingga membuat ia setuju untuk segera menikah. Mami sudah seharusnya tahu semuanya. Kalau pernikahan yang dipaksakan itu tidak akan pernah berhasil. Sejak awal Mami kan yang sudah memaksa Jovan untuk segera menikah, padahal tahu anak itu belum siap menikah. Kalau sekarang terjadi hal seperti ini, jangan salahkan Jovan apalagi menyalahkan saya. Sandra, untuk pertama kalinya Mahendra menghardik istrinya itu di hadapan ibunya. Perempuan tua itu hanya menghela napas. Tidak menduga kalau harapannya untuk merubah Jovan menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab justru akan berakhir dengan kemelut tanpa akhir. Yang dikatakan oleh Sandra memang benar. Hubungan yang dipaksakan tidak akan pernah berakhir baik, karena itu aku tidak akan lagi ikut campur. Biarkan mereka menyelesaikan masalah rumah tangga mereka sendiri. Oma sengaja menyindir Sandra yang secara tidak langsung sudah memperkeruh suasana dengan mengompori Jovan. Pilihan sendiri pun belum tentu baik, nyatanya putraku sudah memilih sendiri wanita yang akan menjadi istrinya. Tapi yang terjadi, apakah masih salah Mami juga, ketika kalian akhirnya memaksakan diri untuk tetap terlihat harmonis? Oma berdiri dari kursinya dan meninggalkan meja makan begitu saja tanpa menyentuh puringnya sama sekali. Sama halnya dengan Jovan yang sudah lebih dulu memilih pergi. Makan malam paling buruk yang pernah Mahendra temui sepanjang usianya, padahal itu adalah momen yang jarang terjadi, saat mereka bisa mengelilingi meja makan bersama Sandra. Mata keduanya saling bertatapan, namun mulutnya bungkam. Kalimat terakhir Oma terasa menohok dan membuat mereka kehilangan kata-kata. Bersambung. 67. Sapira membenahi hijabnya setelah memoles wajah dengan sedikit bedak dan lipstik yang samar agar tidak terlihat pucat. Beberapa malam ini dia memang susah tidur sejak kembali ke rumah Mak. Jika waktu itu ia tidak bisa tidur karena dipeluk oleh suaminya, sekarang ia justru tidak bisa tidur karena tidak ada suami di sebelahnya.
Apakah jatuh cinta bisa membuat semua jadi serba salah? Tanpa sadar ia menyungging senyum. Dalam jarak berjauhan seperti sekarang, Sapira merasa kalau kemarahan, kecemburuan dan perasaan kecewa yang pernah hinggap di hatinya beralih menjadi satu rasa saja, yakni kerinduan. Jika kemarin ia sangat kesal melihat suaminya memainkan peran dengan sangat elok dalam sosok dua lelaki yang jauh berbeda, sekarang ia seolah sangat ingin melihatnya saat berganti peran, dan itu sangat lucu. Terkadang ia membayangkan kesulitan Jovan saat ia harus mengganti bajunya dengan tiba-tiba saat ia menyelinap keluar untuk menemui Safa. Semua tentang Jovan justru terasa lucu dalam ingatannya. Kemana perginya rasa cemburu yang kemarin membuat ia begitu ingin berpisah karena merasa jijik pada tingkah Jovan. Dihelanya napas panjang, perasaan yang mendadak hadir membuatnya terkadang sulit mengontrol diri. Kapan ia harus tersenyum dan kapan ia harus bersikap biasa saja. Karena saat ini wanita parubaya yang melihatnya dari ambang pintu ikut tersenyum bahagia. Meski tidak tahu apa yang sudah membuat Sapira bertingkah aneh, namun emak tahu kalau putrinya itu sedang dilanda perasaan rindu. "Apa kamu tidak ajak suamimu, Sa?" Dengan cepat gadis itu membalikkan badan. Wajahnya tersipu malu karena ketahuan sudah senyum-senyum sendiri saat menghadap kaca. Tidak mak, Mas Andrian pasti sangat sibuk," sahutnya yang berubah sedih. Kalau saja ia bisa ikut mengundang suaminya hadir ke acara resepsi Desi. Bukan dalam sosok Andrian yang culun, namun Jovan. Sapira sangat ingin menggandeng lengan suaminya dalam sosok aslinya. Salahkah ia jika ingin berbangga diri menunjukkan siapa suaminya yang sebenarnya? Ingin sekali ia membungkam mulut para tetangga yang selama ini merendahkan suaminya itu. Yang membuat Safria sedih, bukan karena tidak bisa berbangga hati memiliki suami yang sempurna, namun karena sampai sekarang Jovan masih belum mau mengakui identitas dirinya. "Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kamu harus jaga diri. Ingat kalau sekarang kamu sudah punya suami." Emak berusaha mengingatkan. Dia sangat tahu kalau akan banyak lelaki, alumni teman sekolahnya dulu. Rata-rata dari mereka sekarang sudah menjadi orang berhasil dan mereka dulunya adalah orang-orang yang mengejar cinta Sapira. "Insya Allah, Mak." Sapira bangun dari duduknya dan melangkah keluar. Sebelum hadir ke acara resepsi pernikahan sahabatnya, Sapira sudah mendengar desas-desus soal siapa yang menjadi calon suaminya. Di grup chat sering dibicarakan kesuksesan lelaki itu sebagai seorang sutradara. Sapira memang bisa dikatakan jarang menonton televisi, terlebih infotainment, sehingga dia bisa dikatakan ketinggalan informasi. Suaminya Desi itu yang menjadi sutradara di film yang melejit kemarin itu, loh. Sapira hanya tersenyum ketika teman-temannya kembali menceritakan mengenai suaminya Desi. Begitulah kalau teman-teman lama mulai berkumpul, mereka akan saling membicarakan keberhasilan dan kesuksesan teman-temannya. Ada pula yang dengan percaya dirinya memuji diri sendiri. Hanya Sapira yang diam dan tidak tahu harus mengatakan apa. "Kamu sendiri kan sudah menikah, Sa? Di mana suamimu?" Ica, teman paling bawel semasa sekolah, mengalihkan perhatian pada Safria sehingga semua secara serentak beralih menatap ke arahnya. Gadis itu tersenyum. "Suamiku." Jangan tanya suaminya. Nanti dia jadi sedih. Risa, teman yang dulunya selalu iri melihat banyak teman lelaki menyukai Safir, menyenggol lengan Ica. Meski dengan suara berbisik, perkataannya cukup terdengar di telinga orang lain. Mereka semua mengerutkan dahi dan menatap Sapira penuh tanya. Kenapa sedih? Apakah mereka sudah mau berpisah? Sapira menggeleng. Pembicaraan itu pasti akan melebar kemana-mana. "Aku kesana dulu ya, Haus." Sapira menunjuk ke sebuah meja. Lebih baik dirinya menyingkir dari kerumunan teman alumni itu dibandingkan harus mendengar kalimat-kalimat yang menyakitkan tentang suaminya. Suaminya itu di luar ekspektasi kita yang mengira dia akan mendapat pasangan paling mengagumkan. Risa semakin bebas berbicara setelah Sapira memilih pergi dari mereka. "Maksud kamu,
Di luar ekspektasi itu ia bak seperti apa. Ica dan teman-teman lainnya semakin penasaran. Sesekali mereka melirik ke arah Sapira yang duduk dengan tenang di kursi meski dia masih bisa mendengar dengan jelas apa yang teman-temannya bicarakan. Suaminya itu culun, Risa terkekeh ketika meluncurkan kalimat yang terkesan merendahkan itu. Nggak apa-apa dong culun, asalkan kaya raya. Teman lain menyahut. Sejak dulu mereka suka menebak kalau kehidupan Sapira pasti akan paling sukses di antara mereka. Gadis itu tidak hanya cantik, namun juga sangat baik dan soleha, idaman para lelaki. Ah, kamu sok tahu. Dia tidak hanya culun tapi juga sedikit kurang, you know lah kurang yang seperti apa. Pokoknya sama sekali tidak berguna. Kali ini Risa benar-benar memelankan suaranya. Hingga hanya dia dan teman-teman yang berkumpul lah yang bisa mendengar. Sapira berusaha mengabaikan komentar buruk teman-teman terhadap dirinya, namun sikap yang mereka tunjukkan setelah saling berbisik itu menimbulkan perasaan nyeri. Berpasang-pasang mata mulai menatap kasihan ke arahnya seolah nasibnya benar-benar buruk. Kamu yang sabar ya, Sa. Desi sang pemilik acara mendadak menghampiri Sapira setelah ia mendengar bisik-bisik para teman alumni mengenai suami Sapira. Santai aja, Des. Aku baik-baik saja kok, sahutnya dengan mengulas senyum. Suami Dea yang semula dipuji-puji kesuksesannya mematung di tempat melihat betapa anggun dan cantiknya gadis yang tidak lain adalah sahabat dari istri yang baru dinikahinya itu. Tersadar kalau dirinya menjadi perhatian, Sapira menundukkan kepala. Desi adalah sahabat terbaiknya semasa sekolah. Dia tidak ingin hubungan mereka ikut memburuk seperti sahabat lainnya. Dulu mereka menganggap Sapira menggunakan pelet dan segala macam cara hingga bisa memikat teman lelaki yang langsung menaruh hati hanya dengan melihat senyumannya. Kenalin suamiku, Indra. Desi menunjuk lelaki di sebelahnya yang langsung mengulurkan tangan. Sapira hanya menangkup kedua telapak tangan di depan dadanya. Dahi lelaki itu berkerut, ia beralih menatap Desi seolah bertanya. Jangan heran, Mas. Dia memang tidak bersentuhan dengan lawan jenis, tapi bukan berarti dia sombong loh. Desi berusaha menjelaskan. Indra tampak tersenyum sinis. Meski istrinya menyebut demikian, dia merasa kalau gadis itu sangat sombong dan sudah mengabaikan niat baiknya untuk berteman. Ayo kita pergi, banyak tamu dari stasiun televisi yang harus kita temui. Indra menampakkan sikap kurang senangnya terhadap Sapira dengan sengaja memamerkan kalau dirinya adalah orang penting yang tidak layak diremehkan. Maaf, Yasa, aku harus pergi. Desi menepuk bahu Sapira yang hanya mengangguk kecil. Belum sempat menjauh dari hadapannya seseorang tampak bergegas menghampiri pasangan pengantin tersebut. Pak Indra, panggilnya dengan suara halus yang memukau. Membuat beberapa orang spontan menoleh ke asal suara termasuk Sapira. Beberapa saat lamanya ia tertegun. Bukan karena kehadiran seorang bintang ternama yang sedang naik daun itu, melainkan keberadaan orang lain di sisinya. Sapira merasa seluruh persendiannya kaku seketika. Ingin ia memalingkan wajah dan bersikap seolah tidak melihat apapun, namun kedua matanya seolah tidak bisa diajak berkompromi. Melekat erat pada satu titik, netra yang bagai magnet menghipnotisnya hingga sulit untuk berpaling. Bersambung 68. Jovan, Sapira menggumam dalam hati. Seolah merasa terpanggil, lelaki itu pun menoleh ke arah Sapira. Keduanya saling bersitatap dan terpaku dalam satu titik pandangan. Jo, sini. Gadis yang datang bersamanya menarik pergelangan tangan Jovan hingga langkah mereka sejajar, dan membawanya semakin dekat dengan posisi Sapira duduk. Selamat ya, Pak. Semoga langgeng sampai maut memisahkan dan bisa cepat dapat momongan. Gadis itu menyalami Indra dan istrinya secara bergantian diikuti oleh Jovan. Kalian berdua kapan menyusul? Jovan terdiam. Pertanyaan itu membuat lidahnya terasa kaku. Ekor matanya melirik Sapira yang sudah mengalihkan pandangan dengan menatap gelas jus di hadapannya.
Jovan tidak menyangka kalau pernikahan yang akan dihadiri oleh Sapira adalah tempat yang sama dengan yang akan dikunjungi olehnya. Malam itu di klub malam milik Reno, Jovan kembali dipertemukan dengan Safa. Gadis itu sengaja dihubungi oleh Reno karena melihat kondisi Jovan yang memprihatinkan. Dia memang tidak tahu kalau di antara pasangan kekasih itu sudah berakhir. "Tolong jangan musuhi aku, Jo." Safa sampai merengek ketika Jovan mengabaikan kemunculannya malam itu. Menghindari keributan, akhirnya Jovan mencoba bersikap sewajarnya pada Safa. Toh kemarahannya buat apa juga, jika sekarang pikirannya sedang terfokus pada satu orang saja, yaitu Sapira. Jovan juga merasa penasaran apa yang membuat gadis itu kembali berusaha mendekati dirinya setelah peristiwa penggerebekan itu. Bukankah sekarang dia sudah memiliki seorang kekasih? Ricardo terancam akan dideportasi ke negaranya, Jo. Safa memulai sesi curhatnya setelah Jovan menegaskan posisi mereka sekarang hanya sebatas teman tidak lebih. Dia sudah tidak ingin menjalin hubungan dengan wanita yang tidak bisa menjaga martabatnya. Sebenarnya Jovan sudah tahu, banyaknya pengaduan para artis yang dimanfaatkan oleh Ricardo sebagai partner ranjang menuai kontroversial. Campur tangan Jovan yang menunjukkan beberapa bukti kamera CCTV dan video rekaman amatir yang didapat dari orang bayarannya membuat Ricardo tidak bisa berkutik. Beberapa agensi memboikot dirinya, sehingga dia nyaris tidak lagi memiliki penghasilan. Lalu, aku bersyukur bisa lepas dari jeratannya. Kamu percayakan Jo kalau aku hanya dijebak? Aku tidak bermaksud mengkhianati dirimu. Safa menyentuh punggung tangannya. Jovan hanya menggumam kecil, lalu menarik tangannya. Walaupun Safa merasa dirinya terjebak, itu pasti terjadi setelah dirinya menyerahkan diri dengan sukarela. Jovan bukan lelaki bodoh yang bisa menerima begitu saja kebohongan darinya. "Semua orang tahu kalau kita punya hubungan yang sudah terjalin lama," ujar gadis itu lagi. "Lantas, sutradara Indra mengundang kita ke acara pernikahannya Jo." Jovan mengenal lelaki yang disebut karena dia sendiri yang pernah memilih sutradara tersebut untuk sebuah film yang dibintangi oleh Safa. Saat itu Jovan bahkan rela melakukan apapun demi mendukung karir Safa. Namun yang terjadi setelah gadis itu berada di puncak, justru sebaliknya, ia dengan mudahnya terjatuh ke dalam pelukan lelaki lain. Jovan mendesah panjang. Setelah hubungan mereka berakhir, dia tidak berharap akan kembali terikat dengan gadis itu. Bila perlu dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Namun malam itu, komitmen itu goyah. Entah bagaimana bujuk rayu Safa terhadapnya, pada akhirnya malam ini Jovan berada di pesta resepsi ini bersama dengan gadis itu. "Jo." Safa menggamit lengan Jovan hingga lelaki itu tersadar dari lamunan panjangnya. Ditanya kapan nyusul malah melamun, goda indra yang hanya ditanggapi senyuman oleh Jovan. "Ayo kita duduk di sini." Indra menarik sebuah kursi tepat di sebelah Sapira. Unsur kesengajaan, karena dia ingin menunjukkan siapa dirinya di hadapan gadis yang sudah berani bersikap sombong dengan mengabaikan uluran tangannya. Jovan tidak bisa mengelak, ia pun terpaksa duduk di sana diikuti oleh Safa dan Desi. Sapira merasa terkurung di antara orang-orang yang tidak peduli pada perasaannya. Di satu sisi ada Indra suami Desi yang jelas-jelas menunjukkan perasaan kesal terhadapnya. Di sisi lain ada Jovan, suaminya yang seolah memeras jeruk di atas lukanya yang menganga. Bagaimana bisa dia datang ke pesta itu bersama gadis lain dan sekarang duduk dekat dengannya? Safa ini aktris yang sangat hebat dan tidak sombong, puji Indra seakan sedang memberitahu istrinya, namun tujuan yang sebenarnya adalah menyindir Sapira. Gadis itu pura-pura tidak mendengar. "Kenapa harus sombong, Pak? Bukankah semua manusia itu sama di hadapan penciptanya?" Senyuman Safa mereka setelah mengeluarkan kalimat sok bijak. "Itu karena kamu adalah gadis yang baik dan juga cerdas. Ada beberapa orang yang merasa dirinya suci sampai tidak mau bersentuhan dengan lawan jenis. Apakah itu tidak bisa disebut sombong?" Desi menoleh ke arah Sapira.
Ia merasa tidak enak hati saat menyadari kalimat itu ditujukan untuk sahabat baiknya. Namun sikap Indra yang fokus menatap Safa dan Jovan membuat ia berpikir mungkin suaminya tidak bermaksud menyindir. Kadang kita melihatnya saja enggan karena penampilannya yang tidak menarik, tapi justru si sombong itu yang memandang kita seperti melihat najis. Indra terkekeh diikuti oleh Jovan yang sebenarnya tertawa karena dia merasa aneh melihat sikap Indra yang sepertinya ngelantur di hari pernikahannya. Di mata Jovan, lelaki itu seperti tidak fokus pada kebahagiaan pernikahannya, namun dia masih belum tahu apa yang membuatnya demikian. Apakah karena patah hati atau ada sebab lain? Aku kesana dulu ya mas. Itu ada teman mama, Desi minta izin untuk pergi. Indra mengangguk cepat. Kesempatan baginya untuk bisa semakin mendalami sifat gadis di sebelahnya yang masih saja bersikap acuh dan menganggap dirinya seperti tidak ada. Sementara Jovan masih belum mengerti apa yang membuat Indra terlihat aneh, tidak menaruh kecurigaan sedikitpun kalau istrinya sedang dalam gangguan lelaki tersebut. Apakah kamu datang sendirian? Indra mencondongkan kepalanya ke arah Sapira yang terpekur menatap meja. Gadis itu tidak menyahut, ia merasa tidak ada kepentingan dengan Indra. Lelaki itu sudah sangat jelas menghinanya dan sekarang seperti sengaja mendekatinya. Sungguh tidak tahu malu sekali. Apa selain tidak mau menyentuh lawan jenis kamu juga tidak bisa bicara? Ketus Indra. Sapira menarik napas panjang. Ia merasa lelaki itu sudah sangat keterlaluan. Bukannya fokus dengan hari bahagianya, ia justru tampak penasaran terhadap Sapira. Musiknya asyik, aku jadi terbawa suasana, Safa berkomentar. Ya, musik yang bagus untuk berdansa. Apakah kalian tidak mau turun melantai? Safa menoleh ke arah Jovan. Bagaimana, Jo? Sebenarnya Jovan sama sekali tidak tertarik dengan tawaran Safa. Hanya saja ia tergelitik untuk mencoba mengalihkan perhatian Sapira dari gelas jus yang sudah berkurang isinya separuh itu. Setelah mereka saling beradu pandang saat Jovan pertama kali datang, sekarang sikapnya seakan tidak melihat kehadiran Jovan. Bahkan terkesan tidak peduli siapa yang duduk di dekatnya. Ayolah, Jo. Kapan lagi kita bisa senang-senang di pesta? Safa setengah berbisik di telinga Jovan. Memercik api cemburu di hati Sapira, namun ia masih berpura-pura tidak melihat. Meski ekor matanya menangkap dua orang itu mulai berdiri. Safa meletakkan tangan di bahu Jovan sementara lelaki itu memegang pinggangnya. Ada sesuatu yang berdesir hebat. Sapira merasa aliran darah menuju satu titik, yaitu wajahnya. Bagian itu terasa merah dan memanas. Jovan adalah suaminya, walau lelaki itu masih belum mau mengakui identitas dirinya yang sebenarnya. Sangat tidak pantas jika ia berlaku mesra terhadap gadis yang bukan mahramnya. Sapira meneguk ludah, namun tenggorokannya terasa seperti tertancap ribuan duri. Sakit dan menyesakkan sekali. Bersambung. 69. Jovan dan Safa bergerak mengikuti irama. Namun detak jantungnya justru berdetak tak beraturan ketika ia melihat Sapira sama sekali tidak meliriknya. Gadis itu justru tampak sedang berbincang akrab dengan Indra. Sutradara yang baru menikah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda istrinya. Jovan mengepalkan tangannya, ia baru menyadari ada sorot mata berbeda ketika Indra menatap wajah Sapira. Harusnya Jovan sadar sejak tadi hingga ia tidak harus meninggalkan Sapira hanya duduk berdua dengannya. Yang dilihat Jovan sebenarnya tidak selalu seperti itu. Gadis itu berusaha mengelak dari percakapannya dengan Indra yang seperti orang mabuk saja saat bicara. Kadang ia merendahkan Sapira dengan menyebutnya sombong dan sok suci, namun tak jarang pula kalimat pujian dilontarkan terhadapnya. Bahkan sampai kalimat rayuan yang sudah tidak pantas ia lontarkan untuk gadis lain ketika dia baru saja menikahi sahabatnya. Andai aku bertemu denganmu terlebih dulu, ujarnya sambil memandang wajah Sapira yang terpekur menatap meja. Di usianya yang sudah matang, baru sekarang Indra menyadari kalau dia memang terlambat menemukan wanita yang tepat.
Benar-benar terlambat karena dia sudah lebih dulu memutuskan menikahi Desi. Daya tarik wanita di hadapannya ini benar-benar membuatnya lupa daratan, bahkan lupa pada istri yang baru beberapa jam lalu sah menjadi istrinya. Sapira memainkan gelas di hadapannya dengan jemarinya yang lentik. Dia sama sekali tidak ingin membalas menatap lelaki di sebelahnya itu. Jika bisa dia ingin pergi, tapi tidak ada tempat yang sekiranya aman baginya. Karena hampir di setiap tempat selalu ada lelaki yang menyorot pandang mencari wanita single yang bisa digoda. Dan di antara para tamu undangan yang hadir, kebanyakan dari mereka datang berpasang-pasangan. Hanya Sapira yang terlihat sendirian, itu juga yang membuatnya merasa sangat risih jika harus beranjak dari tempat duduknya. Setiap lelaki pasti mengharapkan wanita sepertimu menjadi istrinya, bisa menjaga diri dengan baik dan tidak mudah disentuh oleh siapapun. Walau aku adalah seorang lelaki yang dikenal suka bermain dengan wanita, harapan terbesarku adalah bisa menikahi wanita baik-baik sepertimu. Dari kalimat yang keluar dari mulutnya seolah menggambarkan kalau Desi yang baru dinikahinya itu bukanlah wanita baik-baik. Sapira menyayangkan sikap seorang suami yang merendahkan istrinya sendiri seperti itu. Ia berharap Jovan tidak akan melakukan hal yang sama, namun yang terjadi seakan mengatakan kalau Jovan dan Indra sama saja. Apa kamu sudah lama mengenal Desi? Akhirnya pertanyaan itu beralih tentang istrinya. Karena tahu Sapira tidak akan pernah membalas perkataannya yang mengandung rayuan. Dia teman sekolahku sejak kami masih di bangku SD, jawab Sapira seadanya. Indra tersenyum. Dia sekarang tahu bagaimana cara membuat gadis itu mau bicara dengannya. Suaranya yang lembut terdengar membelai halus pendengaran Indra hingga membuatnya semakin bersemangat untuk mengajak Sapira berbicara. Oh, ya. Apakah sampai bangku kuliah juga? Kenapa kalian tidak sama-sama bekerja di stasiun televisi? Dengan begitu harusnya aku bisa lebih dulu mengenalmu. Dia terdengar sangat antusias sekaligus menyesal. Sapira mengangkat wajahnya sebentar lalu buru-buru menunduk ketika merasa tatapan Indra yang intens pada wajahnya. Saya hanya tamatan SMA, jawabnya lirih nyaris tak terdengar. Indra mengusap tengkuknya yang meremang. Bukan karena takut, namun suara lirih Sapira justru terdengar bagai desahan di telinganya yang membuat naluri kelakiannya terpancing. Ia nyaris frustasi menghadapi wanita satu ini, karena semuanya ternyata begitu menggoda. Harusnya sejak awal ia bisa menduga di balik sesuatu yang tersimpan rapat ada keindahan yang tak terlihat. Sangat beruntung lelaki yang bisa mendapatkannya, begitulah yang ada dalam pikiran Indra sekarang. Kamu terlihat sangat cerdas dan berpemahaman agama yang baik. Beruntung sekali lelaki yang bisa menjadikanmu sebagai istrinya, ujar Indra lagi. Dan andai saja dia adalah satu-satunya lelaki yang beruntung itu. Sapira menoleh ke arah Jovan yang masih bergerak di lantai dansa bersama Safa. Lelaki beruntung itu justru sekarang bersama gadis lain, dan ia tidak terlihat mensyukuri pernikahannya bersama Sapira. Apakah semua orang lelaki seperti itu? Indra yang tidak bisa mensyukuri telah menikah dengan Desi, dan Jovan yang sepertinya juga tidak bisa menerima keberadaan Sapira. Pikiran seperti itu timbul begitu saja dalam otaknya. Menyadari Sapira menoleh ke arahnya, Jovan justru semakin menjadi. Ia memindahkan tangan Safa hingga memeluk lehernya. Gadis itu sempat terkejut namun kemudian ia tersenyum dan menyandarkan kepalanya ke dada Jovan. Safa mengira Jovan sudah mulai terbawa suasana dan mau memaafkan dirinya, padahal yang sebenarnya Jovan hanya berusaha memanasi Sapira. Hati Sapira memang terasa memanas. Namun ia berusaha bersikap biasa saja, bukankah Jovan hanya memposisikan dirinya sebagai ipar? Dia tidak akan menunjukkan perasaannya begitu saja. Boleh minta nomor ponselmu? Tanya Indra sambil mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Sapira mengernyitkan dahi. Untuk apa lelaki yang sekarang menjadi suami temannya itu meminta nomor ponsel? Cukup lama ia terdiam menatap benda pipih yang Indra sodorkan padanya.
sampai akhirnya ia mendorongnya dengan halus. Merasa tidak enak harus mengatakan apa untuk alasan penolakan tersebut, Sapira hanya bisa meringis kecil. "Maaf, saya mau izin ke toilet," ujarnya seraya berdiri. "Mau saya antar?" Indra bermaksud turun dari kursi. Tidak, saya bisa pergi sendiri." Sapira menolak dengan cepat. Sangat aneh jika seorang mempelai lelaki yang seharusnya mendampingi pengantin wanita menyalami para tamu undangan justru mengantar seorang tamu wanita ke toilet. Sapira menggeleng. Ia bergegas pergi dari tempat tersebut menuju toilet yang terletak di belakang. Walau hanya beralasan untuk menghindar, Sapira memang butuh pergi ke tempat itu untuk menata debaran jantungnya yang tak beraturan setelah melihat kemesraan Jovan dan Safa. Ia juga harus mencuci muka yang terasa memanas. Tanpa Sapira sadari, saat ia pergi Indra diam-diam mengikutinya dari belakang. Lelaki itu rupanya masih penasaran terhadap Sapira. Gadis yang terlihat lebih menggoda meski dengan penampilannya yang tertutup, membuat Indra penasaran. Berbeda jika ia bersama Desi yang mulai terasa hambar karena kebersamaan mereka sebelum menikah sudah tidak ada ubahnya seperti pasangan suami istri. Sapira melepas hijab dan menggantungnya sebelum ia mencuci muka. Ditatapnya pantulan wajah di cermin beberapa saat, lalu ditepuknya perlahan menggunakan telapak tangan yang sudah dibasahi dengan air. Setelah dirasa cukup, Sapira mengeringkan wajahnya dengan tisu. Ia tersenyum. Wajahnya harus terlihat lebih cerah sekarang. Tidak ada mendung yang boleh terlihat oleh orang lain, terutama oleh Jovan. Percuma juga ia melihat kecemburuan di wajah Sapira jika itu tidak mengubah apapun di antara mereka. Baru akan melangkah keluar setelah pintu terbuka, Sapira merasa dirinya didorong kembali masuk ke dalam. Astagfirullah. Gadis itu spontan tersurut ke belakang. Namun sebelah tangannya memegang daun pintu dengan erat. Jika orang itu nekat maju, maka dia tidak akan peduli kalau hempasan pintu itu bisa saja akan melukai dirinya. Bersambung. 70. "Kamu sengaja menghindar dariku, kan?" Sapira melihat sorot mata yang berbeda dari saat mereka masih duduk bersama tadi. Kali ini ada pancaran kemarahan, kekecewaan, dan sesuatu yang aneh. "Tolong jangan bersikap begini, ini tidak pantas. Anda adalah orang terhormat." Sapira menundukkan kepala namun bersikap siaga. Dia mengawasi pergerakan kaki di depannya. Sedikit saja dia bergerak maka Sapira tidak akan pernah memaafkannya. "Kamu tahu aku orang terhormat, tapi kamu sama sekali tidak bersikap hormat sama aku. Apa tidak bisa kamu jangan terang-terangan menolakku seperti itu? Aku hanya meminta nomor ponselmu tapi kamu pergi begitu saja," ujarnya dengan sinis. Napas Sapira berpacu cepat. Ia merasa lelaki di hadapannya mulai bersikap tidak wajar, hanya karena ia menolak memberi nomor telepon lalu dia mengikutinya sampai ke toilet. "Sungguh terlalu. Sebaiknya Anda menemani istri Anda untuk menemui para tamu penting, bukan mengikuti saya sampai ke sini," balas Sapira dengan nada kecewa. Karena ternyata suami dari sahabatnya bukanlah lelaki yang baik. Dia tidak tahu apa yang akan dipikirkan oleh Desi jika melihat suaminya seperti sekarang. Berada tepat di depan pintu toilet di mana ada seorang gadis di dalamnya. Tidak terperi rasa sakit wanita yang melihat suaminya lebih peduli pada wanita lain dibandingkan istri sendiri. Sama halnya dengan yang Sapira rasakan saat ini ketika melihat Jovan berpelukan dengan gadis lain. Sapira tidak ingin Desi juga merasakan hal yang sama. "Permisi, Tuan Indra, saya mau lewat." Sapira menekan suaranya berharap lelaki itu mau menyingkir dari hadapnya. Namun yang terjadi ia malah tertawa terbahak-bahak, seolah permintaan Sapira adalah suatu hal yang lucu. "Menyenangkan sekali mendengarmu memanggilku seperti itu. Jika aku adalah tuanmu, maka kamu harus jadi budakku." Indra menjulurkan tangannya, namun dengan cepat Sapira bersiap menutup pintu. Tangan kekar dan kokoh milik lelaki itu menahannya sehingga daun pintu itu tidak bergerak sama sekali. "Ayolah, Lady, aku hanya ingin mengenalmu lebih dekat,"
kita bisa berteman bukan? Mengapa kamu terlihat sangat antipati sekali terhadapku? Indra menyeringai, sebelah kakinya ia mainkan maju mundur seolah sengaja menakuti Sapira. Siapa yang tidak takut ketika ia berada di dalam toilet lalu tidak ada orang lain di sekitarnya? Anda sudah menakuti saya, lirik Sapira berusaha menahan gejolak ketakutan yang mulai membias di bola matanya dan hampir saja membentuk embun namun sekuat tenaga ditahannya. Lelaki itu tidak boleh melihat kelemahan dirinya, atau ia akan merasa semakin tertantang. Apa susahnya berkenalan denganku? Aku tidak akan menggigit tanganmu, hanya saja mungkin akan sangat sulit bagiku melepaskannya. Indra terkekeh. Kamu tahu, selama ini aku tidak pernah ditolak dan aku tidak bisa menerima penolakan. Baru denganmu tadi aku merasa sikapmu berbeda dan aku merasa terhina. Jika bukan di hadapan Desi, aku pasti sudah memaksa untuk menyentuhmu sejak tadi. Sapira bergidik. Lelaki sempurna yang diceritakan oleh teman-temannya tadi ternyata sebutan yang tidak tepat. Lelaki itu sama sekali tidak menarik di mata Sapira. Mungkin dia punya uang, dia punya nama, tapi dia tidak punya pendirian dan etika yang baik. Ia bahkan merendahkan seorang wanita hanya karena dirinya memiliki segalanya. Miris memang jika orang hanya menilai berdasarkan penampilan luarnya saja. Tolong menyingkir, atau saya akan teriak. Sapira mempertegas suaranya. Lelaki itu tertegun. Ia memperdalam tatapannya ke wajah Sapira. Entah mengapa setiap yang dilakukan gadis itu justru membuatnya merasa tergoda. Wajahnya yang cantik dan penampilannya yang anggun ternyata bisa marah juga. Hatinya menggumam. Ayo keluar. Ia mengulurkan tangan ke arah Sapira seolah berbaik hati padanya. Namun Sapira merasa sikap itu justru menyakiti harga dirinya. Sejak awal dia bahkan sudah menunjukkan batasan namun Indra justru menerabas jarak yang sudah dibuatnya. Menyingkirlah, kamu menggemaskan sekali. Indra nekat merangsek maju. Menyenangkan sekali baginya menggoda gadis seperti Sapira. Wanita sok suci yang membuatnya ingin melihat sekuat apa gadis itu bisa mempertahankan pendiriannya. Duk. Tanpa ia sadari Sapira sudah bersiap-siap dengan kakinya. Saat Indra melangkah maju, ia menekuk kaki dan mengarahkan lututnya ke arah selangkangan Indra. Au! Lelaki itu memekik kencang sambil memegang benda berharga miliknya. Sapira tidak peduli kesakitan yang lelaki itu rasakan, yang terpenting sekarang dia bisa bebas, karena setelahnya refleks Indra tersurut ke belakang. Setengah berlari Sapira keluar dari toilet. Ia merasa terhina oleh perlakuan suami dari Desi tersebut. Rasanya ingin ia menangis saat itu juga, namun tidak ingin lelaki itu tahu. Ia harus terlihat tegar dan kuat untuk bisa melawan sikap semena-menanya. Apakah karena ia hanya seorang gadis kampung, lalu lelaki itu berhak melecehkannya? Ditariknya napas dalam-dalam, dan dipercepat langkah kakinya yang terasa berat untuk melangkah. Pilihan untuk datang seorang diri ke pesta tersebut ternyata adalah sebuah kesalahan. Jika tidak pergi sendiri ia harus datang bersama siapa? Nyatanya Jovan datang ke pesta itu bersama gadis lain. Teringat itu membuat dadanya sesak, entah apa yang sedang dilakukan oleh suaminya itu di lantai dansa bersama Safa di saat ia sendiri sedang terjebak situasi sulit seperti sekarang. Tap! Sapira terlonjak kaget saat tiba-tiba saja lelaki yang semula ditinggalkannya begitu saja di depan toilet ternyata masih belum menyerah. Sekarang ia bahkan sudah berdiri menghadang Sapira. Sebelah tangannya ia sandarkan di tembok. Apakah Anda masih belum jera? Hahaha, kamu pikir aku akan mudah menyerah pada rasa sakit? Kamu sudah menyakitinya, maka kamu juga yang harus memberiku obat. Sapira mengangkat kepala. Kalimat itu terdengar sangat menjijikkan. Matanya menyorot tajam ke arah Indra. Di hadapannya ia melihat mata lelaki itu berkabut. Ia merasa lelaki itu sedang dalam keadaan mabuk. Jika ia dalam kondisi normal tidak mungkin ia akan melakukan hal serendah itu. Sapira bisa melihat keanehan itu, dan ia sadar kalau pesta yang dibuat oleh Desi dan keluarganya ini banyak menyediakan minuman keras.
Pesta yang tidak pernah dihadiri oleh Sapira selama ini, mendadak saja ia merasa menyesal telah hadir. Di saat tuan rumah mengundang tamu ke acaranya, namun ia sendiri tidak bisa mengontrol diri. Sungguh tidak bisa dicerna oleh akal sehatnya. "Sayang, aku mencarimu sejak tadi, ternyata kamu di sini." Suara derap langkah kaki mendekati Indra dari arah belakang memaksa lelaki itu menurunkan tangannya dan menoleh. "Kamu menghilang begitu saja dari pesta. Aku sampai mencari kemana-mana tahunya kamu ada di sini." Ada Sapira." Desi nyaris tidak bisa melihat keberadaan Sapira karena tertutupi oleh tubuh Indra yang besar. Namun begitu ia melihatnya ada di sana, tentu saja ia terkejut. Posisi mereka yang saling berhadapan dengan posisi sangat dekat, menimbulkan pikiran lain di benak Desi. Ia berdiri kaku di tempatnya dengan sorot mata mengarah pada Sapira dengan penuh tanya. Bersambung. 71. "Kenapa kamu juga ada di sini?" tanya Desi dengan sorot mata aneh pada Sapira, lalu berpaling ke arah suaminya dengan pandangan yang sama. Sapira terdiam. Dia tidak tahu harus menjelaskan apa pada sahabatnya itu, karena semua akan sangat menyakitkan baginya. Pernikahan mereka bahkan belum sehari, namun suaminya sudah bertingkah. Sapira tidak sampai hati membuat sahabatnya itu merasa kecewa jika ia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. "Apa kalian tidak bisa jelaskan, kenapa kalian bisa berduaan di sini?" "Jawab aku." Suara gadis itu berubah meninggi, syarat dengan emosi dan perasaan kecewa yang mendalam. Tempat itu sangat sepi, tidak ada orang lain di sana selain mereka. Jika bukan karena ia merasa kehilangan suaminya, Desi pun tidak akan mencapai tempat itu. Sangat tidak masuk akal ketika ada dua orang berlainan jenis bisa berdiri berhadapan dalam suatu ruangan yang lebar. Sapira menarik napas. Lelaki di hadapannya itu pun seperti tidak mau meluruskan kesalahpahaman di antara mereka. Ia hanya cengegesan dengan pandangan mata tidak lepas dari Sapira, seolah sengaja memancing kemarahan sang istri dan menunggu Sapira untuk memberi jawaban. Ia sangat yakin kalau Sapira tidak akan mengatakan yang sebenarnya, sehingga membuat lelaki itu berada di atas angin. "Apakah kalian sudah saling kenal sebelum ini?" tanya Desi lagi dengan mengetatkan rahang. Kecurigaannya terhadap dua orang terdekatnya itu membuat ia tidak bisa mengontrol emosi. Sapira menggeleng cepat. "Desi, kamu sudah salah paham. Ia bermaksud menjelaskan, namun yang dilakukan Desi justru membuatnya kehilangan kata-kata. "Lepas, jangan sentuh aku dengan tangan menjijikan itu." Desi mengempas begitu saja tangan Sapira yang berusaha menenangkannya. Gadis itu terkejut, tidak menyangka kalau Desi akan sangat marah padanya. Sampai menyebut tangannya menjijikan, bola matanya seketika berkaca-kaca. Ia bahkan tidak melakukan kesalahan apapun, hanya Indra yang sudah sangat lancang mengganggu dan mengejarnya. Posisi yang terakhir dilihat Desi saja yang sedang tidak tepat. Andai dia datang lebih cepat atau lebih lambat dari itu, pasti pemandangan lain yang akan terlihat. Sapira tidak akan pernah membiarkan lelaki itu menyentuhnya sedikit pun, karena sampai saat ini ia bahkan masih suci dari sentuhan suaminya Aendiri. Terdengar suara derap langkah mendekat, namun Sapira tidak berani menoleh. Orang-orang itu pasti sudah mendengar suara teriakan Desi yang histeris. Dan tuduhan tak beralasan yang dilayangkan padanya itu, siapa yang akan menyangkalnya ketika melihat mereka hanya bertiga di sana. "Aku pikir kamu benar temanku, Sapira. Aku mengundangmu secara khusus karena kita sudah berteman lama dan seperti saudara sendiri, tapi kamu justru mengacaukan pestaku." Nada kekecewaan terdengar jelas dari suaranya. Sapira merasa dadanya seperti dihentak. Desi sudah terlalu jauh mengambil kesimpulan. Lagi-lagi kemarahan itu hanya terarah padanya, sedang Indra tampak tersenyum senang karena merasa dibela. "Desi, percayalah, aku tidak melakukan apapun. Apakah Anda tidak mau menjelaskan sesuatu?" Sapira beralih menatap Indra dengan sorot mata penuh amarah.
Di sini hanya dia yang disalahkan sementara lelaki yang sudah jelas berbuat tidak senonoh merasa besar kepala karena tidak disalahkan sedikitpun. Aku harus menjelaskan apa? Apakah soal dirimu yang tidak sesuci yang terlihat? Lelaki itu menyeringai. Kalimat yang meluncur dari mulutnya bahkan tidak dikontrol dengan baik. Sapira, kamu dari dulu tidak pernah berubah ya? Suka mencari perhatian ke semua lelaki tidak peduli kalau dia milik temanmu sendiri. Risa menyerobot masuk. Ia menatap Sapira dengan sinis. Gadis itu memiliki dendam pribadi dari masa sekolah. Karena saat itu lelaki yang menjadi idolanya justru mengejar cinta Sapira. Meski Sapira tidak pernah membalas perasaan lelaki tersebut dan tidak pernah berpacaran dengan siapapun setelahnya, beberapa orang tetap menganggap Sapira sudah merebut pasangan mereka. Desi menangis terisak di tempat. Ia merasa telah dikhianati oleh suami dan sahabatnya sendiri. Siapapun yang melihat posisi mereka tadi pasti akan berpikiran sama dengannya. Sudahlah Des, lebih baik kita kembali ke depan. Biarkan Sapira merenungi kesalahan dan kesialannya, karena ia pasti menyesal sudah menikah dengan lelaki yang tidak berguna. Makanya waktu melihat suamimu yang sempurna itu ia langsung kecentilan, desis Risa tanpa memikirkan perasaan Sapira. Ia ingin membantah, namun lidahnya terasa keluh. Saat sahabatnya sendiri sudah tidak mempercayai dirinya lalu apa yang bisa ia katakan? Hatinya yang hancur bertambah hancur saja. Saat membalikkan badan ia melihat Jovan juga berdiri di antara teman-temannya tengah menatap dirinya. Gadis itu berlari keluar dari kerumunan dan berpasang-pasang mata yang seolah menghakimi dirinya. Ia merasa sudah tidak memiliki muka yang bisa diselamatkan, di saat tidak ada satu orang pun membelanya. Tidak peduli seperti apa mereka akan membicarakan dirinya dan mencibir di belakang. Sapira hanya ingin pulang dan menangis sendirian. Saat pergi, ia tidak sengaja menabrak bahu Jovan karena langkahnya yang terburu-buru. Ia pun tidak melihat ataupun mengangkat wajah untuk melihatnya. Kekacauan ini tidak akan terjadi andai suaminya tidak mengabaikan dirinya seperti sekarang. Sehingga setiap orang bebas menganggap remeh dirinya, bahkan berani melecehkannya seperti Indra. Sapira merasa dirinya sangat hancur, ia menyesal telah datang ke acara itu seorang diri. Ia menyesali pernikahannya dengan lelaki yang tidak berguna dan memang benar-benar tidak ada gunanya karena tidak bisa menyelamatkan harga diri istrinya di hadapan orang lain. Di luar ternyata sedang hujan deras. Jika ia menerobos hujan, maka ia akan basah kuyup sementara ia belum memesan kendaraan yang akan mengantarnya pulang. Namun jika ia kembali ke dalam, dirinya akan merasa sangat terhina karena semua orang di sana pasti akan semakin memojokkan dirinya. Saat tuan rumah sendiri sudah menyalahkan dirinya, lalu untuk apa ia masih bertahan di pesta? Sapira melangkah di bawah derasnya hujan dengan air mata yang tidak berhenti mengalir. Berulang kali ia memukul dadanya sendiri untuk mengurangi rasa sesak yang menghimpit. Sejak awal ia sudah merasa sakit saat melihat Jovan datang bersama Safa, lalu sekarang ia bertambah sakit karena dirinya dihina oleh sahabatnya sendiri di hadapan orang banyak. Mengapa ia harus dipertemukan dengan orang-orang yang dengan senang hati menyakitinya? Kakinya terus melangkah meski tanpa arah dan tujuan yang jelas, sampai ia merasa sebelah tangannya ditarik ke belakang. Saat ia membalikkan badan, tanpa basa-basi dan banyak bicara tubuhnya telah dibawa dalam pelukan yang hangat. Ia merasa dadanya bertambah sesak, karena tubuhnya tenggelam dalam pelukan seorang lelaki bertubuh besar, namun ia merasa hatinya sangat nyaman dalam pelukan itu. Sapira tersentak, siapa yang sudah lancang memeluknya? Dan mengapa ia justru merasa tenang? Sekuat tenaga ia berusaha mendorong dada lelaki di hadapannya namun ia kalah kuat. Pelukan itu justru bertambah erat. Ini aku, suara itu. Sapira merasa jantungnya berdetak dengan kecepatan maksimal. Di hadapannya ia pun bisa merasakan detakan yang sama. Jovan, bersambung. 72. Jovan, Sapira bermaksud melepaskan diri. Namun lelaki itu justru makin mempererat pelukannya.
Lepasin aku, dipukulnya dada bidang itu dengan kedua tangannya. Ia merasa sangat marah dan kecewa pada suami yang tidak bisa melindunginya itu. Lelaki yang memilih menganggapnya tidak ada dibanding harus mengakui identitas dirinya. Maafin aku, Sa. Masih dengan mengeratkan pelukan hingga Sapira merasa sulit untuk bernapas. Aku tahu kamu pasti sangat membenciku setelah ini, tapi aku harus mengatakannya sama kamu kalau aku adalah suamimu. Hening, hanya suara desauan angin bercampur hujan di sekeliling mereka. Sapira tidak menduga kalau akhirnya Jovan akan mengatakan kebenarannya saat ini, saat ia nyaris benar-benar hilang rasa percaya terhadapnya. Saat ia ingin menyerah untuk berharap. Aku selama ini sudah membohongi kamu, Andrian, dan aku sebenarnya adalah orang yang sama. Aku terlalu takut untuk mengakui semua ini sama kamu. Jovan merasa tubuh dalam pelukannya itu melemah. Tidak ada lagi pemberontakan, namun ia sama sekali tidak bersuara. Aku takut kehilangan kamu, Sa. Makanya aku maju mundur untuk mengatakan yang sebenarnya. Tapi tolong jangan benci aku. Awalnya aku hanya ingin menjadikanmu istri sementara saja, itulah kenapa aku menyamar. Aku takut kamu jatuh cinta sama aku, tapi nyatanya aku sendiri yang jatuh cinta sama kamu. Aku tidak mau melepaskan kamu begitu saja, aku tidak bisa tanpa kamu, Sa. Amarah yang menggunung di dalam hatinya mendadak saja luruh. Kalimat yang meluncur dari bibir suaminya itu terasa hangat membelai hatinya. Namun Sapira tidak ingin percaya begitu saja, yang ia lihat tidak seperti itu. Jovan bahkan datang ke pesta bersama gadis lain. Kamu bohong. Tangannya kembali terayun memukul dada Jovan. Air matanya luruh begitu saja membasahi wajahnya dan bercampur dengan air hujan. Aku tidak bohong, aku benar suamimu, Sa. Aku tahu soal itu, sahut Sapira cepat. Yang ia sebut kebohongan adalah saat Jovan mengatakan ia mencintai Sapira. Jika memang ada cinta di dalam hatinya, mengapa dia masih mempertahankan hubungan dengan kekasihnya itu? Kamu sudah tahu, ia mengangguk. Sejak kapan? Sejak malam itu, saat kamu pulang dalam keadaan mabuk. Jovan melepas pelukannya dengan kedua tangan memegang bahu Sapira. Kenapa diam saja? Kamu membiarkan aku selama ini seperti orang bodoh karena harus terus-terusan menyamar untuk bisa tidur di kamarmu. Wajah Sapira merona mendengar kata tidur bersama padahal selama ini mereka tidak melakukan apapun. Akulah yang seperti orang bodoh karena harus berpura-pura tidak tahu apa yang kamu lakukan di belakangku, balas Sapira dalam hati. Kamu juga tidak marah saat melihatku bersama Safa. Sapira mengangkat wajah dan menatap Jovan. Itulah kenapa dia tidak percaya kalau Jovan menaruh perasaan terhadapnya, karena dengan sangat jelas Jovan menyebut nama gadis itu di saat sedang bersamanya. Untuk apa aku marah? Tanyanya dengan suara bergetar. Kamu tidak cemburu? Sapira menggeleng, meski hatinya berkata lain. Siapa yang tidak cemburu melihat suaminya menggandeng gadis lain seperti malam ini? Jovan melepaskan tangannya. Kamu tidak mencintaiku, ujarnya dengan nada kecewa. Sapira memalingkan muka menatap buliran air yang turun dari langit dan makin deras saja. Tubuhnya basah kuyup, namun hatinya masih terasa panas. Aku tidak peduli apakah kamu mencintai aku atau tidak, yang penting aku sudah mengatakannya padamu tentang perasaanku. Jovan setengah berteriak. Sapira mendecik. Perasaan seperti apa yang akan membuat seseorang masih berhubungan dengan gadis lain? Apakah Jovan bermaksud membagi hatinya untuk Sapira dan Safa? Sapira menggeleng, dia tidak mau diduakan. Gadis itu bermaksud melenggang pergi, namun Jovan dengan cepat menarik tangannya. Urusan kita belum selesai, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Sapira hendak protes, namun cekalan tangan Jovan di lengan Sapira cukup kuat. Ia membawa langkahnya kembali ke belakang mendekati gedung pesta pernikahan. Sapira tercengang. Aku, ditatap tubuhnya sendiri yang basah kuyup. Namun Jovan seolah tidak peduli, ia sendiri pun dalam kondisi yang sama.
Namun Jovan tetap memaksa untuk kembali masuk ke dalam gedung tersebut. Hatinya tidak akan bisa tenang sebelum ia melakukan sesuatu. Beberapa orang nampak bingung ketika melihat Jovan menggandeng Sapira bersamanya. Ia terus merangsek masuk, tidak peduli air yang turun dari tubuhnya membasahi lantai. Tidak ada pula yang berani menegurnya karena Jovan merupakan salah seorang tamu penting malam ini. Langkah terseret Sapira mengikuti Jovan semakin mendekati sepasang mempelai yang tampak sedang berbincang dengan Safa dan beberapa orang lain. Sapira mencengkeram lengan Jovan, ia merasa takut sekaligus malu. Lelaki muda itu hanya menoleh sekilas, menatap bola mata Sapira yang setengah memohon berharap Jovan kembali membawanya keluar dari pesta itu. Jovan, Indra. Mempelai lelaki yang melihat kedatangannya melebarkan mata saat melihat dua orang yang basah kuyup itu mendekat. Posisi mereka yang saling bergandengan membuat dahinya mengkerut. Begitu juga dengan Safa, ia tidak menduga ketika Jovan berpamitan darinya, ternyata lelaki itu pergi menemui Sapira. "Jovan, kenapa kamu basah kuyup begini? Dan mengapa kamu bersamanya?" Jovan berhenti tepat di hadapan Indra dan Desi yang tampak bengong. Lelaki itu sudah mengotori lantai gedung pernikahannya. Ia seharusnya mengusir mereka pergi, namun lidahnya terlalu berat. Dari yang Desi tahu, Jovan memiliki kuasa untuk memberhentikannya dari dunia pertelevisian. Bukan hanya dia, namun Indra suaminya pun akan sulit untuk mendapat pekerjaan jika itu sampai terjadi. "Aku mau meluruskan apa yang sudah terjadi," Jovan berujar sambil merengkuh bahu Sapira, membuat orang yang melihat semakin melotot, terutama Indra. Gadis itu bersalaman saja tidak mau, namun sekarang di hadapannya ia membiarkan dirinya disentuh oleh Jovan. Ia menyeringai semakin merendahkan, baginya Sapira hanya berlagak sok suci di hadapan orang lain. "Jauhkan tatapan menghinamu itu dari istriku," sergah Jovan dengan nada suara meninggi membuat Indra terlonjak kaget. "Istri? Ya, Sapira adalah istriku. Siapa yang tidak akan terkejut?" Setelah hampir semua teman-temannya merendahkan dan menghina suami Sapira yang tidak berguna, sekarang lelaki paling gagah yang hadir di pesta itu tiba-tiba mengakui kalau dirinya adalah suami Sapira. "Kamu jelaskan pada istrimu apa yang sebenarnya sudah terjadi di toilet, atau aku akan memutar video rekamannya di sini," tantang Jovan dengan sorot mata mengancam pada Indra. Lelaki itu menelan. Ia menoleh ke arah Desi yang sekarang menatap ke arahnya dengan sorot mata penuh tanya. "Jo, maaf, aku tidak tahu kalau dia istrimu. Tadi aku lihat kamu bahkan datang bersama Safa. Kalian tidak terlihat seperti pasangan yang sudah menikah. Siapapun pasti berpikiran sama denganku." Indra berusaha membela diri. "Lalu karena itu kamu merasa berhak untuk berusaha melecehkannya. Apakah begini sikapmu terhadap setiap wanita yang kamu temui? Lihat betapa rendahnya kelakuan suamimu ini," Jovan berucap sinis pada Desi. Sahabat Sapira itu langsung memerah wajahnya. "Inikah yang kalian sebut sahabat?" Ketika dengan senang hati menghina dan merendahkannya ketika suaminya yang kalian sebut culun dan tidak berguna itu tidak ada. "Aku di sini, melihat dan mendengar apa yang kalian katakan padanya. Mungkin sedikit terlambat, tapi aku tegaskan pada kalian semua kalau aku tidak akan membiarkan kalian menghinanya lagi." Jovan kembali merengkuh bahu Sapira erat, menunjukkan seberapa kuat perasaannya pada sang istri. Menutupi perasaan bersalah yang merayap dalam hati, karena sebelum ini ia sudah membuat wanita itu bersedih bahkan sampai menangis. Matanya menyorot setiap orang yang hadir, termasuk teman-teman Sapira yang sudah meragukan dirinya. Mereka seolah kehilangan kata-kata. Lelaki yang semula mereka sebut-sebut suami tidak berguna itu saat ini berdiri di tengah-tengah pesta, dengan sosok yang sempurna tengah membela istrinya. Sepasang mata berkaca-kaca, harapannya untuk bisa kembali sepertinya sudah pudar. Jovan sudah menunjukkan kepada siapa hatinya kini berlabuh. Bersambung 73. Safa mematung di tempat.
Kelopak matanya terasa memanas melihat sikap yang ditunjukkan Jovan dengan terang-terangan di depan matanya. Pernikahan sementara katanya, namun ternyata akan menjadi selamanya. Jovan bahkan tidak menghiraukan keberadaannya di sana yang sekarang hanya seperti manekin tak bernyawa. Berpasang-pasang mata melihat ke arah Jovan dan Sapira. Mereka yang tidak menyadari telah terjadi kekacauan sebelumnya mulai penasaran dan melangkah mendekat untuk mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi. Pesta resepsi yang diharapkan akan menjadi paling berkesan dalam hidup Desi berubah menjadi peristiwa yang memalukan. Sebelum semuanya berakhir menjadi lebih parah, Indra meraih tangan Jovan dengan tatapan memohon. "Jovan, tolong maafkan aku. Cukup sampai di sini. Nikmatilah pesta dan bergabunglah bersama tamu yang lain. Lupakan saja apa yang sudah terjadi," ujarnya. Jovan menyeringai. "Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian akan diam jika jadi aku, dan melupakan penghinaan itu begitu saja?" Ia menatap semua orang yang mengelilingi mereka secara bergantian. Yang dilakukan oleh Indra ini sudah keterlaluan, dan dia, Jovan menunjuk Desi, tanpa meminta penjelasan sudah menuduh Sapira begitu saja. Padahal jika mau kamu bisa melihat yang terjadi melalui kamera CCTV. Wajah Desi memucat. Ia memang tidak berpikir sampai ke sana. Ketika melihat Sapira dan suaminya dalam posisi yang sangat berdekatan seperti tadi, pikirannya langsung berkabut sehingga tidak bisa berpikir jernih. "Cukup, Jo." Sapira menggeleng. Dia tidak sampai hati mengacaukan resepsi pernikahan sahabatnya. "Kalau tadi sampai terjadi sesuatu padamu, apakah kamu pikir dengan marah saja akan cukup? Aku akan laporkan dia ke polisi," ujar Jovan. "Jangan Jo, tolong. Sapira, maafkan aku tidak tahu apa yang sudah terjadi. Harusnya aku bertanya lebih dulu sama kamu, tapi tolong jangan laporkan suamiku." "Maafkan dia." Desi menatap Sapira dengan wajah memohon. Sebenarnya dia sudah banyak mendengar kelakuan suaminya yang buruk sebelum ini. Hanya saja sulit bagi Desi untuk mempercayai itu karena ia sangat mencintainya. Di mata semua orang lelaki itu terlihat sempurna, namun yang sebenarnya ia hanyalah lelaki yang pengumbar syahwat. "Maafkan aku, Jo. Please jangan lakukan itu." Indra menjatuhkan dirinya di depan Jovan hingga tetesan air dari rambut dan bajunya mengenai tubuh Indra. Semua orang tercengang, terutama yang semula mengira kalau suami Desi adalah orang hebat dan membandingkan dengan Sapira yang bersuamikan lelaki tidak berguna. Ternyata mereka semua salah. Indra tidak ada apa-apanya dibandingkan Jovan. Ia bahkan sampai harus mengemis maaf agar tidak dijebloskan ke dalam penjara. "Sudahlah, jangan lakukan ini." Sapira mendongak menatap wajah suaminya. Ia benar-benar tidak bisa membuat Desi merasa lebih malu lagi. Pesta ini cukup besar dan dihadiri banyak tamu undangan. Apa yang terjadi sekarang menjadi tontonan gratis bagi orang banyak dan itu sangat memalukan. Wajah Desi semakin pucat saja, sekuat tenaga ia menahan dirinya untuk tidak terjatuh. Rasa malunya lebih besar dibandingkan rasa sakit akibat kelakuan Indra. Semua mata menatap ke arah mereka dan mungkin mulai mentertawakan kelakuan suaminya. Di hari pertama pernikahan mereka, Indra justru sudah tergoda dengan wanita lain. Lalu apa yang akan terjadi dengan pernikahan mereka ke depannya? Tubuh Desi benar-benar limbung, hampir saja ia jatuh tersungkur di lantai andai seseorang tidak dengan cepat menangkap tubuhnya. Desi, Sapira dan beberapa orang lain terpekik kaget. Wanita itu jatuh pingsan. Sapira bermaksud mendekat dan membantunya, namun tangannya ditahan oleh Jovan. "Kita pulang saja," bisiknya di telinga Sapira. "Silakan kalian melanjutkan pesta dan berbahagialah buat pasangan yang menikah. Kami harus pulang." Jovan menarik Sapira pergi dari tengah kerumunan. Sebelum ia benar-benar pergi, Indra menarik tangannya. "Jo, tolong, maafkan aku." Ia bahkan setengah merengek pada Jovan.
Lelaki yang semula tampak begitu gagah perkasa akhirnya menampakkan jati dirinya yang hanyalah seorang pecundang. Aku anggap semua tidak pernah terjadi. Sebelum itu bereskan kekacauan ini dan jangan ulangi apa yang sudah terjadi. Atau, Jovan mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya. Sebuah kartu memori yang diambilnya dari kamera yang terpasang di ruangan dekat toilet. Sapira tercengang. Entah kapan lelaki itu mengambilnya, ia sama sekali tidak menduga gerakannya sangat cepat. Aku berjanji tidak akan seperti itu lagi, tapi kamu benar tidak akan menyebarkannya kan? Sapira menoleh dan menatap lelaki yang sekarang tampak mengenaskan itu. Asal kamu tidak menyakiti Desi, aku yang akan jamin kalau rekaman itu tidak pernah tersebar, tegasnya. Indra mengangguk cepat. Gadis itu tidak selemah yang ia kira. Jovan kembali menarik tangan Sapira untuk menjauhi kerumunan dan meninggalkan pesta dengan meninggalkan jejak-jejak air di lantai yang berasal dari tubuh mereka yang basah kuyup. Jovan membawa Sapira memasuki mobilnya dan meninggalkan area gedung. Meninggalkan Safa yang berlari mengejar dari belakang namun terlambat. Ia terduduk lemas di lantai. Jovan pergi dengannya namun sekarang ia ditinggalkan begitu saja untuk pulang bersama istrinya. Jahat kamu, Jo. Di dalam perjalanan pulang mereka saling diam. Sapira larut dengan perasaannya sendiri, begitu juga dengan Jovan. Sepertinya tadi ia sudah terlalu banyak bicara hingga sekarang kehilangan kata-kata. Bahkan mungkin kehilangan muka, karena untuk melihat ke arah Sapira saja ia merasa malu. Sapira sendiri bingung harus mengatakan apa. Semua yang terjadi malam ini tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pengakuan Jovan tentang dirinya tidak ia harapkan sedramatis ini. Bahkan harus melewati peristiwa buruk yang menimbulkan kekacauan di pesta pernikahan sahabatnya sendiri. Apakah harus terjadi sesuatu pada Sapira baru Jovan mau mengakui siapa dirinya? Tidak adakah cara yang lebih romantis untuk bisa membuat mereka menjadi lebih dekat? Kenapa harus bermula dengan tragedi? Sapira menghela napas berat. Ia merasa prihatin pada nasib Desi. Setelah kekacauan yang terjadi tadi entah apa yang akan terjadi dengan pernikahan mereka selanjutnya. Lelaki yang digadang-gadang akan menjadi suami paling sempurna, ternyata hanyalah lelaki yang tidak bisa mengendalikan diri dari seorang wanita. Lelaki pemuja nafsu. Rasa penasarannya pada Sapira membuat ia menjadi penyebab bagi kekacauan di pestanya sendiri. Jovan berdeham kecil. Sapira menoleh, ditatapnya lelaki yang tampak serius memegang setir kemudi. Apakah aku boleh mampir? Dahinya berkerut. Bolehkah aku menginap di rumahmu malam ini? Sapira menegakkan posisi duduknya. Jadi sebenarnya kamu hanya mau sekedar mampir saja? Atau sekalian menginap? Jovan menggaruk kepalanya yang basah. Kalau diizinkan. Sapira hanya diam, sampai mobil itu berhenti di depan rumahnya. Lampu teras masih menyala dan itu artinya Ma belum tidur. Entah apa yang akan dipikirkan oleh wanita parubaya itu nantinya ketika melihat Sapira pulang bersama Jovan. Ayo masuk. Sapira membuka pintu rumah lebar-lebar, memberi jalan bagi Jovan. Dengan canggung ia melangkah masuk. Sama seperti yang Sapira pikirkan, Jovan tidak tahu harus mengatakan apa pada ibu mertuanya yang pasti tidak mengenali Jovan sebagai menantu. Kamu sudah pulang, Sa. Suara yang terdengar dari balik tirai kamar itu membuat tubuh Jovan seketika menegang. Bagaimana ia harus menjelaskan pada ibu mertuanya? Bersambung.